Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita mengkaji kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita tentunya masih di pembahasan terkait dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan ucapan beliau rahimahullah bahwa afdalu ummatihi Abu Bakar. Orang yang paling pertama dan paling utama dari umat Nabi Muhammad SAW Abu Bakar. Kemudian Umar Al-Faruq, kemudian Utsman Dzun Nurain, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu mereka ini khalifah yang 4. Dan kita sudah jelaskan berapa masa kepemerintahan dari setiap 4 ini di pertemuan yang lalu. Kata beliau rahimahullah lanjutannya, kenapa dan apa dalilnya? Kalau yang paling utama dari umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kata beliau, lima rawa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar, sahabat juga dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya khalifah yang kedua, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala beliau berkata, kunna naqulu wan nabiyyu hayyun. Adalah dulu kami berkata sementara Nabi masih hidup. Afdalu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Kami berkata waktu itu Nabi masih hidup, yang paling utama dari umat ini adalah setelah nabinya Abu Bakar. Setelah Abu Bakar Umar, setelah Umar Utsman, setelah Utsman Ali. Ini kalau kita belajar usul fikih, ini namanya penukilan kesepakatan di masa sahabat dan diakui oleh Nabi. Dari mana kita tahu? Karena Ibnu Umar bilang waktu itu Nabi masih hidup. Kalau ini yang diyakini oleh sahabat salah, maka pasti Nabi akan menegurnya. Kalau ada yang menyatakan karena Nabi tidak tahu, itu adalah kesepakatan sahabat. Nabi tidak tahu, maka Allah Maha tahu. Karena ini masa wahyu turun. Masa turunnya apa? Wahyu. Ini menunjukkan urutannya seperti itu. Itu tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah lah yang tidak ridho. Maunya mereka Ali yang nomor 1. Itu maunya mereka. Tapi ini disepakati oleh para sahabat dan Nabi masih hidup. Para sahabat katakan yang paling utama Abu Bakar. Setelah itu yang kedua Umar. Setelah itu yang ketiga Utsman. Setelah itu yang keempat baru Ali.
Ini dikatakan oleh sahabat waktu itu Nabi masih hidup. Nah, beliau bilang Nabi masih hidup. Saya berdalikan Nabi fala yungkiruhu. Apalagi telah ditegaskan ini. Hal itu sampai kepada Nabi dan Nabi tidak mengingkarinya. Artinya memang beginilah yang benarnya. Oleh karena itu para sahabat setelah meninggalnya Nabi sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Tidak ada yang menyelisihinya. Biar Umar, Utsman, Ali semuanya sepakat untuk membaiat Abu Bakar. Setelah itu masanya Umar meninggal Abu Bakar. Maka Abu Bakar menunjuk Umar. Dan para sahabat juga sepakat untuk menerimanya. Setelah meninggalnya Umar, maka Umar tidak menunjuk siapa yang menjadi khalifah. Orang-orang yang dijamin masuk surga, yang disebutkan langsung oleh Nabi SAW namanya, nanti akan datang. Mereka yang musyawarah. Siapa yang menjadi khalifah? Setelah meninggalnya Umar. Maka mereka memilih Utsman. Dan para sahabat termasuk Ali membaiatnya. Membaiatnya. Hanya orang-orang yang tidak sesuai dengan jalan sahabat yang menyelisihinya. Maunya mereka Ali dulu. Ini menyelisihi apa yang disebutkan sesuai dengan urutan. Setelah meninggalnya Utsman, baru semua para sahabat membaiat siapa? Ali radhiyallahu taala an. Karena urutannya seperti itu yang dikatakan oleh para sahabat dan Nabi tidak mengingkarinya. Nabi tidak mengingkarinya. Dan beliau katakan wasahatir riwayah an Ali. Apalagi ini sengaja beliau bawakan ini ucapan supaya mendukung apa yang disebutkan sebelumnya. Kata beliau telah sahih riwayat dari Ali radhiyallahu taala anhu annahu qala radhiyallahu anhu beliau berkata khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar thumma Umar walau syi'ta la sammaitu tsalitsah. Orang yang terbaik dari umat ini adalah setelah nabinya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian kalau kamu kehendak saya akan sebutkan yang ketiga, kata Ali. Kalau kamu mau saya akan sebutkan yang ketiga. Jadi belum sebutkan dua. Yang paling utama adalah Abu Bakar. Kemudian yang kedua Umar. Masalahnya memang ada nas khusus dari Nabi SAW. Nabi SAW katakan iyattabi'in nasa Abu Bakrin wa Umar faqad rasyadu. Kalau manusia ikut Abu Bakar dan Umar maka mereka telah dapat hidayah. Ada nas khusus. Bahkan Nabi katakan seperti itu. Kalau ada orang dia mengikuti jalannya Abu Bakar dan Umar, sungguh itu orang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling utama Abu Bakar, kemudian Umar. Dan beliau katakan kalau kamu mau saya akan sebutkan yang ketiga. Ini nas dari Ali. Ini bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan seharusnya setelah meninggal Nabi yang berhak mendapatkan kedudukan sebagai khalifah Ali. Mungkin kalau antum tidak tahu pemikiran itu, ya agak asing. Tapi kalau antum baca pemikiran mereka, inilah bantahannya. Pemikiran dari orang-orang Syiah, Rafidhah. Iya. Tapi kalau antum tidak tahu, alhamdulillah. Antum cuma tahu yang benar. Antum cuma tahu yang benar. Suatu saat antum dengar yang beda, itu adalah salah. Karena telah sahih riwayat daripada para sahabat. Bahkan kata beliau rahimahullah, wa rawa Abu Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma tala'at asy-syams wala gharabat ba'da an-nabiyyin wal mursalina ala afdal min Abi Bakar. Masya Allah.
Diriwayatkan oleh Abu Darda dari Nabi SAW, dia berkata, tidaklah matahari terbit, tidak pula terbenam setelah nabinya dan para rasul yang lebih utama daripada Abu Bakar. Setelah para nabi dan para rasul, itu yang paling utama adalah Abu Bakar. Bahkan bukan hanya sekedar umat manusia yang biasa. Beliau adalah lebih utama dari kalangan manusia setelah para nabi dan para rasul. Ini Abu Bakar. Ini kata Abu Darda. Makanya beliau tegaskan, wa huwa ahaqqu khalqillahi bil khilafah ba'dan nabi. Beliau adalah Abu Bakar, orang yang paling berhak untuk menjadi khalifah setelah Nabi SAW. Kenapa beliau tegaskan? Beliau adalah orang yang paling berhak untuk membantah itu tadi. Dan di sana ada pemikiran seharusnya yang paling berhak adalah Ali. Karena langsung mantu Nabi SAW. Terus juga dia adalah apanya Nabi Ali? Apanya Nabi? Sepupu. Artinya masih sama orang tuanya masih saudara. Beda kalau Abu Bakar, beda kalau Umar katanya. Abu Bakar, iya. Apanya Nabi? Mertua. Umar, mertua juga. Makanya mereka bilang, harusnya yang paling utama siapa? Adalah dari Ahlul Bait. Ali radhiyallahu ta'ala. Tapi ini masalahnya bukan keluarga. Ini yang paling utama dulu. Baru yang berikutnya, baru yang berikutnya. Yang paling utama dulu. Sementara yang paling utama tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat, Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala. Maka beliau tegaskan, Abu Bakar adalah orang yang paling berhak untuk menjadi khalifah setelah Nabi SAW. Ini untuk bantahan mereka. Yang mengatakan yang paling berhak adalah Ali seharusnya. Tapi direbut oleh Abu Bakar. Ya. Ini katanya. Kenapa bisa? Wali lifadlihi. Karena Abu Bakar lebih utama. Alasan pertama. Dalilnya tadi. Wasabiqatihi. Dan beliau adalah yang paling duluan masuk Islam. Ini Abu Bakar. Orang yang pertama masuk Islam dari kalangan lelaki dewasa. Belum ada sebelumnya lelaki dewasa yang masuk Islam sebelum Abu Bakar. Sebelum Abu Bakar. Yang mendahului beliau hanya dari kalangan perempuan. Khadijah. Istri Nabi kita. Muhammad SAW. Ini yang pertama. Ini yang menjadi ukuran. Beliau adalah orang yang pertama sekali masuk Islam. Alasan kedua. Alasan ketiga. Wa taqdimin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu fis salati ala jami'is sahabat radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan beliau untuk mengimami para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sakit, beliau tidak bisa keluar salat. Bahkan waktu itu beliau sudah pingsan. Tersadar mau keluar salat, pingsan. Tersadar mau keluar sholat, pingsan. Maka Nabi SAW katakan kepada para sahabat, pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, demikian pula keluarganya di sekitarnya, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Kata Aisyah, Abu Bakar orangnya mudah menangis kalau baca Quran. Aisyah menginginkan Umar yang menjadi imam. Tapi Nabi SAW tetap menyatakan, perintahkan Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar yang mengimami manusia. Ini isyarat. Ini tanda dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa setelah Nabi yang menjadi pemimpin itu siapa? Abu Bakar. Karena yang memimpin sholat itulah pemimpin kaum muslimin. Karena waktu itu begitu. Orang yang menjadi pemimpin, dialah yang menjadi imam. Setelah Nabi, waktu Nabi menjadi imam. Setelah Nabi Abu Bakar, setelah Abu Bakar Umar, setelah Umar Utsman, setelah Utsman Ali. Radhiyallahu taala.
Iya. Banyak sahabat mereka sholat di belakangnya. Banyak sahabat mereka sholat di belakangnya. Ini dalil ketiga. Yang keempat. Kenapa Abu Bakar yang berhak menjadi khalifah? Wa ijma'ut sahabati ala taqdimihi wa mubayatihi. Walam yakunillah liyajma'ahum ala dolalatin. Masya Allah, ini dalil yang keempat. Sepakat para sahabat untuk mendahulukan beliau dan membaiat beliau. Dan Allah tentunya tidak akan menyatukan sahabat di atas kesesatan. Dan umat Islam kalau bersepakat pasti benar. Karena Nabi SAW bersabda, la tajtami ummati ala dolalah. Umatku tidak akan bersatu, tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Kalau ada bersatu, pasti itu benar. Kalau berselisih, pasti salah satunya salah. Pasti salah satunya apa? Salah. Dipastikan seperti itu. Tidak ada dibilang ada dua pendapat, oh dua-duanya benar. Tidak ada. Karena tidak ada dua yang benar. Yang benar itu cuma satu. Tinggal kita cari mana yang kuat dari dua pendapat. Itu kewajiban kita sebagai orang yang belajar. Antum dapat perselisihan. Sana bilang sunnah, sini bilang tidak sunnah. Apa yang harus antum lakukan? Tidak bilang, oh dua-duanya benar. Salah. Di dalam ilmu usul fikih kita dikatakan tidak. Yang benar adalah yang sesuai dengan dalil dari dua ini tadi. Jadi antum lihat mana yang berpegang dengan dalil. Bukan orangnya. Hati-hati. Karena sekarang ini aneh. Kita melihat sebagian orang sekarang timbang yang benar dengan orang. Makanya banyak kekacauan. Banyak orang sakit hati ketika disalahkan. Kenapa? Karena sudah salah pijakannya. Dari dulu para sahabat, setelah sahabat, demikian pula orang-orang mengikuti mereka dengan baik, mereka menimbang orang dengan dalil. Dia punya pendapat. Ada dalil enggak? Kuat enggak? Sebenarnya sebelah sini punya pendapat. Ada dalilnya enggak? Bagaimana dalilnya? Kita periksa siapa yang punya dalil, itu yang kita ikuti. Bukan orangnya. Karena orang bisa salah. Pemahaman bisa beda-beda, tapi dalil tidak akan pernah berbeda. Ini baru kita akan tenang beramal. Yang masalahnya kalau kita balik, kita timbang yang benar dengan orang. Ini masalah. Karena kita timbang, oh banyak yang hadir di sana, berarti benar. Tidak. Ada dari Nabi tidak punya pengikut. Apakah dia salah? Begitu maksudnya. Tidak. Tidak salah. Dia sudah menyampaikan apa yang benar, cuman orang tak terima. Tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu ditanamkan. Ya, cuman pelajaran-pelajaran yang seperti ini kan butuh buku-buku yang tinggi yang mengkaji bagaimana kita memahami ketika ada perselisihan. Ketika ada perselisihan. Ini sebagai bekal dasar. Kalau kita melihat ada yang berbeda pandangan. Selalu kita jangan bilang, oh masa dia salah. Enggak. Apa dalilnya yang situ? Yang di sana apa dalilnya? Ketika sudah disampaikan dalilnya, maka kita lihat mana dalil yang kuat. Siapa tahu di sana berdalil dengan dalil umum, di sini dalil khusus. Kan wajib kita dahulukan dalil khusus daripada dalil yang umum. Siapa tahu di sana dalilnya dhaif, menurutnya sahih, ternyata di sini dalilnya sahih, memang sahih. Itu cara menilai. Cara menilai. Ya, ini yang harus antum amalkan. Yang harus antum amalkan di dalam kehidupan. Selalu melihat dalil. Jangan pernah melihat orang. Karena orang bisa salah. Dalil tidak pernah salah. Dalil tidak pernah salah. Maka di sini lihat, kenapa kita lebih utamakan Abu Bakar daripada yang lain dari sahabat. Lihat dulu, terangkan alasannya.
Belum terangkan alasannya. Karena Abu Bakar lebih utama. Dalil tadi sudah lewat. Karena Abu Bakar lebih duluan masuk Islam. Betul, sejarah tidak mengingkarinya. Karena Abu Bakar yang didahulukan oleh Nabi untuk mengimami sahabat waktu Nabi masih hidup. Betul. Iya. Terus juga yang keempat, karena para sahabat bersepakat untuk membaiat beliau. Maka siapa yang menyelisih ini pasti salah. Karena mencacati kesepakatan. Kalau ada yang bilang ini salah, dia yang salah. Kenapa? Karena ketika sudah ada kesepakatan, tidak boleh kita membuat jalan yang baru. Tidak boleh sama sekali. Kenapa bisa? Karena kita sama dengan mengatakan berarti sebelumnya ada kesepakatan di atas kesesatan. Sementara Nabi bilang, umatku tidak akan bersepakat di atas sesuatu yang sesat. Sesuatu yang sesat. Ini disepakati oleh para sahabat. Yang paling duluan yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Memang beliau yang paling berhak. Dengan alasan-alasan tadi. Kemudian summa ba'dahu summa min ba'dihi Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelahnya adalah Umar radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Lifadli, karena keutamaan Umar tidak samar bagi kita. Wa ahidai Abi Bakar wa ahdi Abi Bakar ilai, dan juga Abu Bakar yang menunjuknya. Cara mengangkat penguasa itu ada dua. Pertama karena ditunjuk oleh penguasa sebelumnya. Yang kedua karena dimusyawarahkan oleh orang-orang yang memiliki akal dan ilmu. Oleh orang-orang memiliki akal dan ilmu. Yang tidak mendahulukan hawa nafsu. Yang tidak mendahulukan hawa nafsu. Ini setelah Abu Bakar. Tsumma Utsman. Kemudian setelah itu meninggal Umar, Utsman radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Litakdimi ahli syuralah. Ini jalur kedua untuk mengangkat penguasa. Utsman radhiyallahu taala anhu karena beliau dikedepankan oleh dewan musyawarah. Yang mana nanti akan disebutkan siapa yang melakukan musyawarah sehingga diangkatnya Utsman radhiyallahu taala anhu. Mereka adalah orang-orang yang dijamin dan dipersaksikan, disebut langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mereka adalah penghuni surga. Nanti kita akan sebutkan hadisnya. Nanti kita akan sebutkan hadisnya. Tsumma Ali, kemudian setelah itu adalah Ali radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Li fadlihi, satu, karena keutamaannya, wa ijma'i ahli asrihi alai, dan sepakat orang-orang yang di masa Ali untuk membaiat beliau, kesepakatan juga. Dan ingat tadi, umat tidak akan bersepakat di atas yang salah. Inilah khalifah kaum muslimin yang 4. Ini disebutkan kata beliau, wa haula'il khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun alladziina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim. Inilah khulafa yang 4 yang mendapatkan petunjuk yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada mereka, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para khalifah setelah 4 orang ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Inilah yang Nabi katakan, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khalifah yang setelah 4 orang ini. Iya. Addu alaiha bin nawajid, gigit sunnahku dan sunnah khalifah setelahku dengan gigi geraham kalian. Artinya pegang itu dengan sebaik-baiknya. Maka apa yang terjadi di antara mereka
itu adalah sunnah, itu adalah jalan yang benar. Mudah ini cara memilih pemimpin. Siapa yang keluar dari ini bukan lagi di atas jalannya ahli sunnah. Ada orang bilang ketika kita katakan cara memilih pemimpin itu kan dengan dipilih oleh pemimpin sebelumnya atau dengan musyawarah. Ada yang mengatakan, ya ini kan ustaz-ustaz fatwakan boleh pemilu karena dulu tidak ada politik. Betul, dulu tidak ada politik. Apakah tidak ada pemilihan pemerintahan? Nah, ini pemilihan pemimpin sudah di zaman Nabi bahkan. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Ali. Itu hanya perkataan ingin menolak yang benar dan ingin memfatwakan yang salah. Ingin memfatwakan yang salah. Iya. Seharusnya kita kalau yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, ahli sunnah wal jamaah. Namanya juga ahli sunnah wal jamaah, dinamakan ahli sunnah karena berpegang dengan sunnah. Dinamakan al-jamaah karena tetap di atas jamaah Rasulullah SAW. Walaupun kita sendiri. Tapi kalau kita berpegang dengan jamaah Rasulullah SAW, maka kitalah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun kita di kampung, tidak harus kita banyak begini. Iya. Itulah namanya ahli sunnah wal jamaah. Yang mereka berpegang dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin dan berada di atas jamaah Rasulullah SAW. Jamaah Rasulullah SAW maksudnya beliau dan para sahabat. Yang beliau katakan, man kana ala mitli ma ana alaihi wa ashab. Ahli sunnah wal jamaah adalah golongan yang selamat, golongan yang ditolong. Mereka adalah siapa yang berada di atas yang saya serta para sahabatku berada di atas. Ini ciri-ciri ahli sunnah. Bukan yang dibuat-buat. Nabi langsung yang bilang, siapa yang berpegang dengan apa yang Nabi pegang, siapa yang berpegang dengan yang para sahabat pegang, itulah dibilang ahli sunnah wal jamaah. Selainnya, walaupun mengaku, maka tentunya tidak masuk. Karena semua orang bisa mengaku, tapi bisa didustakan oleh kenyataan. Perbuatan kita bagaimana, apakah betul di atas ahli sunnah dan jamaah, atau tidak. Karena Nabi SAW sudah mendefinisikan siapa mereka. Bukan dibuat sendiri oleh kita kelompok masing-masing. Iya. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khilafatu min ba'di 30 sanah. Khilafah, pemerintahan yang menggunakan khalifah setelahku itu 30 tahun. 30 tahun. Berarti cocok. Karena kalau kita melihat Abu Bakar berapa lama belum memimpin kaum muslimin? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau 2 tahun 3 bulan 9 hari. 2 tahun 3 bulan 9 hari. Mulai dari 13 Rabiul Awal ya, tahun 11 Hijriah sampai 22 Jumadal Akhir tahun 13. Abu Bakar. Ya, bisa kita jumlah nanti. Sementara Umar belum 10 tahun 6 bulan 3 hari. Umar, ini saya sudah sebutkan pertemuan yang lalu. Saya sebutkan ulang karena ini ada hadisnya. Nabi SAW katakan, al-khilafatu min ba'di 30 sana. Khilafah setelahku, maksudnya yang dimaksud dengan al-khulafaur rasyidin, setelahku itu jumlah mereka memimpin 30 tahun. Tadi Abu Bakar berapa? 2 tahun 3 bulan 9 hari. Dari 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah sampai 22 Jumadal Akhir tahun 13 Hijriah. Setelahnya Umar, beliau 10 tahun 6 bulan 3 hari.
10 tahun 6 bulan 3 hari. Disebutkan dalam sejarah. Ini ditulis pemerintahan mereka. Sebagaimana Nabi ditulis. Berapa lama beliau berdakwah di Makkah, berapa di Madinah. Iya. Jadi Umar 10 tahun 6 bulan 3 hari. Yaitu setelah meninggalnya, pas meninggalnya Abu Bakar. Yaitu di tahun dari tanggal 23, karena Abu Bakar kan meninggal 22 Jumadal Akhir. Berarti Umar pas langsung. Umar memimpin kaum muslimin dari tanggal 23 Jumadal Akhir tahun 13 Hijriah sampai 26 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Ini Umar. Setelahnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau lebih panjang pemerintahannya. Belum memimpin kaum muslimin 12 tahun kecuali 10 hari. Kecuali 12 hari. 12 tahun kecuali 12 hari. Berarti itu 12 kurang saja 12 hari. Hampir 12 tahun. Kurang berapa hari? 12 hari. Mulai dari meninggalnya Umar. Ini disebutkan dia dari 1 Muharram sampai di tahun 24 Hijriah sampai 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Setelah itu Ali radhiyallahu taala anhu belum memimpin kaum muslimin 4 tahun. Jadi yang paling panjang itu Utsman. Karena beliau juga umurnya Masya Allah. Alhamdulillah beliau lah yang beda dengan yang lain umurnya. Kalau Ali radhiyallahu taala anhu belum memimpin kaum muslimin sebagai khalifah 4 tahun 9 bulan. 4 tahun 9 bulan. Mulai dari 19 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah sampai 19 Ramadan tahun 40 Hijriah. Pas kan? Kan tahun 40. Hijriah itu kan mulai dari hijrahnya Nabi. Hitungannya. Berapa lama Nabi di Madinah? 10. Ya kan begitu? 10. Sekarang Ali berakhir khilafahnya 40. Berarti cocok? Betul apa yang Nabi katakan. Karena beliau katakan dari wahyu. Al-khilafatu min ba'di 30 sanah. Khalifah setelahku itu 30 tahun jumlahnya. Karena Nabi meninggal setelah di Madinah 10 tahun. Setelah beliau meninggal, pemerintahan dari Abu Bakar sampai Ali itu tahun 40 Hijriah. Tahun 40 Hijriah. Setelah itu jadi Umaro, jadi Amir, bukan lagi Khalifah. Amir pertama adalah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kita bisa pahami ini. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan mereka radhiyallahu taala anhum dari khalifah yang 4. Setelah itu maka beliau berbicara tentang orang-orang yang ya dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya surga atau neraka. Masih ada waktu? Masih berapa? Ada? 5. Oh baik, kita akhirkan ini karena enggak cukup waktu kalau kita sebutkan, karena kita akan sebutkan 10 orang yang dijamin surga. Poin berikutnya setelah khalifah yang 4 tadi. Ini kita akhirkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan silakan. Boleh langsung silakan. Angkat tangan bertanya. Baik, silakan. Jangan dipaksa. Kalau tidak ada. Oh, ada. Saya lihat yang hari ini bukan orang-orang yang
bisa memahami apa yang dijelaskan. Yang saya mau tanya, kenapa ada orang yang bergelar profesor doktor tapi tidak bisa paham itu semua? Bahkan berani mengatakan bahwa dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwa Allah itu ada. Masya Allah. Ada profesor secara begitu. Bahkan ada juga profesor yang menerjemahkan Al-Quran secara salah. Ini yang saya menanyakan. Kenapa bisa begitu ya? Itu yang kita tanyakan, Pak. Masya Allah. Iya. Padahal kuasai bahasa Arab. Iya. Jadi apa jawaban kita, Pak? Masya Allah, itu sudah jawaban mantap. Itu jawaban mantap. Berarti tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah jawaban bagus. Betul. Pertama, memang tidak ada hidayah, sehingga tidak bisa memahami yang benar. Mereka punya hati, tapi tidak bisa memahami. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan kenapa banyak isi neraka jin dan manusia, padahal dia punya hati. Allah katakan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami jadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Allah sebutkan sebabnya, Pak. Sama dengan sebabnya yang kita tanyakan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami. Punya hati tapi tidak dipakai. Itu kata Allah yang pertama. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat. Yang kedua, yang ketiga, walahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak dipakai mendengar yang baik, yang benar. Kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itulah seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat. Mereka lebih sesat. Dan Allah juga katakan, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Itu jawaban pertama. Tidak ada hidayah untuk mendengarkan yang benar. Sudah tertutup semuanya. Orang kan sumber hidayah itu kan hati, mata, telinga. Kalau tiga ini tidak ada lagi. Tidak bisa. Ketika tiga ini sudah, hati sudah tertutup, telinga sudah tidak mau mendengar, mata sudah juga tidak bisa melihat, tidak ada jalan hidayah. Tidak ada jalan hidayah baginya. Makanya Allah katakan mereka itu seperti hewan ternak. Karena hewan ternak punya mata tapi tidak bisa dipakai lihat Quran dan Sunnah. Iya. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar Quran dan Sunnah. Hidayah dari Allah. Tidak membenarkan Rasul yang diutus kepadanya. Mereka memang tidak punya akal. Tapi ada orang punya mata, punya telinga, punya hati. Tapi tidak dipakai. Maka Allah katakan mereka itu seperti hewan ternak. Balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat dari hewan ternak. Karena ada hewan ternak masih bisa diajar. Masih bisa diarahkan. Ini tidak bisa lagi. Ini tidak bisa lagi. Ini sebabnya. Yang kedua, mereka punya mata, punya telinga, punya hati, tapi berpaling. Dia tahu yang benar, tapi berpaling. Memang tidak mau berpegang dengan yang benar. Maka ini sebab dia berpaling, walaupun dia profesor, doktor. Iya. Allah katakan, falamma zagu azzaballahu qulubahum. Tatkala dia berpaling, Allah palingkan hatinya. Jadi punya semuanya, punya semua tadi. Punya mata, punya telinga, punya hati untuk memikirkan. Tapi
dia berpaling. Dia berpaling, maka tatkala dia berpaling, Allah palingkan hati. Itu bahayanya berpaling ini. Ketika kita sudah tidak mau mendengar yang benar, berpaling dari yang benar, maka Allah akan palingkan hati orang itu. Ini alasan kedua, karena memang Allah palingkan. Yang kedua, yang ketiga, karena Allah biarkan dia seperti itu. Karena ketika orang menyelisih durhaka kepada Rasul, ada tuntunan Rasul, dia durhaka. Orang yang bilang tadi saja, Rasul tuntunkan jenggot, dia bilang makin panjang jenggotnya makin bodoh. Itu yang kita sih. Iya. Ini jelas. Nabi bilang pelihara jenggot, selisih orang Yahudi. Selisih kaum musyrikin. Dia tak pelihara. Bahkan sebagian mereka mengatakan kalau saya berjenggot berbahaya. Karena jenggot saya seperti duri. Masya Allah. Jenggotnya seperti duri. Maka masa Rasulullah perintahkan kalau membahayakan. Syariat tidak pernah memerintahkan yang membahayakan. Kalau syariat suruh pasti baik. Kalau syariat suruh pasti baik. Tidak ada suruh tidak baik kalau syariat yang suruh. Sebagaimana kalau syariat larang pasti buruk. Tidak akan pernah ada baiknya. Walaupun kadang hawa nafsu bilang baik. Tapi ujungnya pasti tidak baik. Karena durhaka Rasul. Yang kedua, lanjutannya. Ini sebenarnya yang keberapa? Tadi yang pertama yang kita bilang, yang kedua, kemudian yang ketiga ini durhaka kepada Rasul langsung lompat. Tidak ikut jalannya orang-orang yang beriman bersama Nabi. Ini Allah akan biarkan dia di mana dia mau hidup. Jadi orang seperti itu Pak, karena dibiarkan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala di mana dia. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang durhaka kepada Rasul? Durhaka kepada Rasul. Yang kedua, setelah jelas kepadanya petunjuk, sudah ada Quran, sudah ada Sunnah, jelas kepadanya petunjuk, bahkan dia belajar bahasa Arab, belajar di luar misalnya, dia durhaka setelah jelas, mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Maksudnya di situ adalah jalannya para sahabat, karena orang yang beriman saat turun Quran sahabat, mengikuti jalan selainnya orang beriman. Dua disebut langsung di sini. Makanya kita katakan tadi 5. Apa akibatnya di dunia? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan di mana dia mau pergi. Jadi Allah biarkan dia. Terserah mau dia bikin apa, mau bilang apa, tidak dipedulikan lagi. Allah yang tidak mempedulikannya, orang tidak akan pedulikan. Jadi kita juga Pak, gak usah pedulikan orang begitu. Kita yang stres memikirkan ucapannya. Jadi Allah memang biarkan dia begitu. Tapi di akhirat, wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan di dalam neraka jahanam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Itu di antara sebab-sebabnya, Pak. Itu di antara sebab-sebabnya seorang kenapa tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, padahal gelarnya adalah sudah prof, doktor, seperti itu Pak. Tidak dilapangkan dadanya untuk Islam. Itu kesimpulannya. Tidak dilapangkan dadanya untuk Islam. Sebagai penutup untuk pertanyaan dan lala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menjelaskan hal tersebut, fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah menghendaki hidayah untuknya, maka Allah akan lapangkan dia dadanya untuk menerima Islam. Mudah, kita bilang apa saja mudah bagi dia terima. Padahal kadang sulit, tapi ketika Allah menginginkan baginya hidayah, mudah, tidak ada sulitnya. Itu yang pertama. Tapi kalau yang kedua bahaya. Wa may yurid ayyudillahu
yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Siapa yang Allah inginkan untuk menyesatkan, maka Allah akan menjadikan dadanya sempit, penuh kesesatan, terus ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia lagi mendaki ke langit. Bukan daki gunung ini, kalau daki gunung mudah. Ini seakan-akan orang yang mau mendaki ke mana? Ke langit. Sulitnya itu kalau Allah inginkan orang itu sesat. Bahkan dia adalah orang-orang yang dikatakan aqlaniyun, orang-orang yang pakai akalnya. Logikanya untuk memikirkan tinggi, tapi untuk perkara-perkara yang lain, kalau di agama tidak berguna karena sudah ditutup dadanya. Allah Subhanahu wa taala ingin menyesatkannya. Itu Allah. Bismillah, bagaimana cara membedakan dalil umum, dalil khusus? Belajar bahasa Arab. Tidak ada cara lain. Karena dalil umum, dalil khusus ini terkait dengan pemahaman lafaz di dalam dalil. Nah, di dalam dalil, di dalam bahasa Arab sudah disebutkan ini lafaz umum, ini lafaz khusus. Ini konteksnya umum, ini konteksnya khusus. Harus belajar dalil. Belajar bahasa Arab, itu yang pertama. Setelah itu kita pelajari cara berdalil dari dalil. Karena kalau ada dalil kita tidak punya alat untuk memahami dalil, percuma juga. Tidak setiap orang bisa bahasa Arab sudah bisa berdalil. Tidak, karena ada juga alatnya. Sudah tahu bahasa Arab, belum tentu bisa pahami Quran. Harus pahami lagi, pelajari lagi ilmu cara memahami dalil, mengeluarkan pendalilan dari dalil. Contoh ya, contoh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan hadis terkenal, mungkin antum sering sekali dengar. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ini kan terjemahan secara lafaz. Apa kandungan dari dalil ini? Kita pelajari. Pertama di awalnya ada kata innama, menunjukkan makna pembatasan. Tiada lain, artinya hanya dengan itu amalan akan diterima. Langsung para ulama mengatakan syarat amalan diterima harus ada niat. Dari mana? Dalil ini. Bagaimana cara memahami? Ada alat untuk memahami dalil setelah bahasa Arab. Setelah bahasa Arab. Mungkin bisa dipahami, tapi jangan dianggap susah. Oleh karena itu, tidak semua orang jadi ustaz. Tidak semua orang bisa mengajar. Dan ini harus ada belajar bertahap. Iya, bahasa Arab, kemudian alat-alat untuk memahami dalil, baru kita berenang di dalil. Di Quran, di hadis, di fikih. Tidak langsung Quran ceramah, hadis ceramah. Itu bisa, burung kakak tua bisa. Kalau diajarkan innamal amalu binniyat setiap hari. Setiap kita masuk, dia akan bilang, innamal amalu binniyat. Oh iya betul, saya perlu niat. Burung bisa kalau hanya diajarkan menghafal dalil. Tapi mengeluarkan pendalilan dari dalil, itu butuh belajar. Itu butuh belajar. Bertahun-tahun, tidak sedikit. Bertahun-tahun, tidak sedikit. Iya, karena ini tidak diambil langsung sekaligus. Harus sedikit-sedikit. Orang mengambilnya, baru bisa tertanam. Iya, itu wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan, apakah dalam Islam syariat ada namanya tunangan? Kalau tidak ada, bagaimana proses yang benarnya? Tidak ada tunangan. Tunangan itu maksudnya pasang cincin dulu. Gitu ya?
Gimana? Apa itu tunangan? Abdillah. Hah? Pasang cincin. Pikir baik-baik. Hah? Menyimpan. Di ibe. Diikat nih sebelum menikah. Tahu, supaya nggak lari. Iya. Oh, simpang memang gede. Oh, tahu. Itu namanya tunangan. Iya, enggak ada syariat. Dalam syariat kita cuma ada apa namanya? Kita ta'aruf, kita mengenalnya, tapi dari pengurus. Bukan kita yang langsung. Dari pengurus. Ya. Setelah itu semua, baru kita nanti tahap berikutnya nador, kita melihatnya untuk meyakinkan kita untuk menikahinya. Setelah kita melihat orang ini bagaimana, matanya besar enggak atau kecil, dengar-dengar cerita dulu dari temannya, dari orang yang kita utus untuk mencari tahu. Ini bab masuk dalam ta'aruf untuk mengenalnya. Setelah itu kalau kita yakin untuk maju cocok dengan yang kita inginkan, maka kita masuk di proses berikutnya melihatnya. Tidak boleh langsung lihat, berpikir. Tidak boleh. Ini masalahnya barang haram dilihat. Karena sebagian orang lihat dulu baru pikir. Tidak. Kita harus cari tahu dulu tentangnya, baru kita lihat. Lihat ini untuk meyakinkan kita akan maju jadi atau tidak. Hanya sekedar untuk meyakinkan. Setelah itu kita suka betul sesuai dengan apa yang disebutkan, maka alhamdulillah tidak perlu dikasih tanda, tinggal kita lamar. Lamar, ya akad. Itulah nikah. Akad itu dipersyaratkan harus ada mahar, 2 saksi, dan ada walinya. Tentunya ada perempuan dan laki-lakinya. Tidak boleh yang belum ada. Saya akadkan kamu dengan anakku nanti yang akan dihamilkan oleh istriku. Tidak boleh. Ya, ini orang belum ada. Sebetulnya yang lahir laki-laki. Iya, ini tidak boleh. Harus perempuan yang memang ada. Laki-lakinya juga apa? Ada. Laki-lakinya juga ada. Ada mahar yang disebutkan dan ada 2 saksi serta walinya. Ada 2 saksi serta walinya. Itu secara singkat menikah. Tidak ada tunangan. Setelah akad baru kita pergi mendoakannya, pasangkan cincin kalau ada memang cincin yang kita bawa. Setelah itu, setelah akad, kan itu sudah menjadi milik kita. Sudah menjadi milik kita setelah akad. Sudah boleh. Itu wallahu a'lam. Belum ada? Udah? Belum? Ada. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ada pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah saya salah kalau saya mengatakan cuman Allah dan Rasulnya yang tidak pernah salah? Ya, kalau Allah tidak perlu dikatakan seperti itu, karena Allah telah katakan, "Waman ahsanu minallahi haditha." Siapa yang paling benar daripada Allah ucapannya? Waman asdaqu minallahi qila. Siapa yang paling jujur daripada Allah Subhanahu wa taala ucapannya, perkataannya? Artinya tidak ada. Tidak ada. Maka tidak perlu dikatakan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, karena memang Dia yang maha benar, yang maha tahu, yang maha segalanya. Iya. Adapun terkait dengan Rasul, ya Rasul kita katakan tidak pernah salah karena Allah Subhanahu wa taala jamin, belum maksum, belum dijaga dari kesalahan, belum dijaga dari kesalahan. Kemudian berikutnya mengenai semangat dalam bermajelis ilmu. Terkadang pergi bermajelis karena teman datang. Tapi ketika teman tidak datang, rasa semangat juga turun sehingga tidak datang pergi taklim. Bagaimana mengobati rasa semangat yang seperti ini
Dan apa saran Ustadz agar kami tetap semangat pergi taklim tanpa pengaruh dari teman atau apapun itu? Iya. Pertama, kita belajar itu untuk mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri. Itu niat awal. Bukan karena orang lain. Tapi mau mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri. Setelah itu, mengangkat kebodohan di orang sekitar kita. Itu niat belajar. Kalau niatnya seperti itu, kita tidak akan terpengaruh apapun yang terjadi. Iya, apapun yang terjadi. Itu yang kita lihat dari masa sahabat Nabi SAW. Kenapa mereka semangat belajar? Bahkan ada di antara mereka yang rela kelaparan karena mau bersama Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka ingin mengangkat kebodohan dalam dirinya yang ada di masa jahiliyah. Masuk di masa Islam, pengen tahu wahyu dan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengangkat kebodohan dari orang lain setelah belajar. Setelah belajar, itu yang kedua. Niatnya bukan karena teman. Ya, kalau kita bersedih, turun semangat kalau karena teman kita tidak datang yang kita ajak, wajar. Tapi kita sedihnya karena dia tidak datang mendapatkan apa yang saya dapatkan. Itu sedihnya situ. Bukan sedihnya malah kita tidak datang belajar, itu salah. Berarti kita belajar memang untuk mengangkat kebodohan dari teman kita, bukan kita sendiri. Salah niatnya. Jadi caranya kita belajar, memang saya sendiri mau pintar. Kita bisa sampaikan kepada teman kita, bonus. Namanya. Karena tidak setiap orang diberikan lisan yang bagus untuk menyampaikan yang benar. Tidak setiap orang. Iya. Karena al-qabul min Allah. Penerimaan itu dari Allah. Bukan dari kita. Kita hanya menyampaikan, orang terima karena Allah yang jadikan dia diterima. Ucapan itu, ayat itu, perkataan itu. Jadi harus begitu dulu pertama. Jangan sebaliknya. Kalau kita niat untuk mengangkat kebodohan dari teman kita, kalau teman tidak datang, kita tidak akan datang. Karena memang begitu niatnya. Karena memang begitu niatnya. Maka niatnya kalau mau tetap semangat, perbaiki itu dulu. Kita belajar mau mengangkat kebodohan dalam diri kita sendiri. Masalah orang lain setelahnya. Masalah orang lain setelah kita sendiri sudah paham, sudah tahu ya hal tersebut. Ini wallahu alam terkait dengan apa yang ditanyakan. Ada pertanyaan langsung? Waalaikumsalam. Masya Allah. Kita dengar pertanyaannya. Jadi katanya ada temannya sudah besar, tapi dulu waktu kecil belum diakikah. Sekarang, apakah kalau dia akikah diberi ulang nama, dicukur juga, terus ditimbang rambutnya senilai perak kemudian disedekahkan? Ini semua pertanyaan cabang dari permasalahan pokok, yaitu apakah disyariatkan akikah ketika dewasa. Itu dulu yang dibicarakan. Kalau nanti di jawabannya disyariatkan, lanjut itu. Kalau tidak, maka tidak lanjut. Nah, dari Nabi, dalam masalah ini, dari Nabi SAW, karena memang ada perselisihan, Pak. Ada perselisihan terkait dengan hukum akikah. Dari dasar masalahnya,
Sebagian para ulama mengatakan bahwa akikah itu wajib. Wajib. Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW, kullu gulamin murtahinun bi akikotih. Setiap anak yang lahir itu tergadekan dengan akikah. Artinya kalau tidak diakikah berarti masih tergadekan. Hadis ini dipakai oleh mereka yang mengatakan akikah itu wajib. Akikah itu wajib. Wajibnya kapan? Sampai dia mampu. Karena tergadekan sampai dia besar, sampai dia akikah. Makanya orang kalau ada yang meninggal belum akikah, dia akikah juga. Cuma ada pemahaman kelirunya juga. Ini yang dia naiki nanti di sirat, di jembatan. Itu pemahaman keliru. Hak kita di jembatan itu tergantung amalan, bukan kita siapkan kambingnya. Itu enak sekali berarti kita korbankan saja mobil Pajero biar kencang. Kan begitu? Tidak begitu. Amalan yang membuat kita bisa lewat di sirat. Itu pemahaman lanjutannya. Nah, sekarang kita kembali ke pokok ini. Ini dalilnya, Pak. Mereka pakai. Nah, mayoritas ulama fikih berpendapat tidak. Hukum akikah itu bukan wajib, tapi sunnah. Ini mayoritas yang berpendapat. Dan kenapa? Ada sebagian lafaz yang mengatakan man wulidalahu walad, man wulidalahu gulam, fa'ahabba yansat falyasik. Siapa yang kelahiran anak dan dia senang untuk akikah, maka akikah. Nabi kata cinta, ingin. Kapan dibilang ingin, kata Imam Syafi'i, berarti itu sunnah, bukan wajib. Karena tergantung keinginan tak. Kalau kita ingin, silakan. Kalau kita tidak juga, silakan. Ini menunjukkan sunnahnya. Dan ini pendapat yang benarnya. Kenapa? Karena ini dikatakan oleh Nabi, yang pertama. Yang kedua, ini juga yang dicontohkan oleh Nabi dalam perbuatan. Nabi SAW mengakikahkan cucunya itu di hari ke-7. Tidak ada bahwa Nabi SAW akikah saat dewasa. Para sahabat setelah kenal Islam, mereka akikahkan dirinya. Tidak ada satupun penukilan. Mereka hanya berdalil dengan hadis tadi. Hadis itu tidak menunjukkan wajibnya, tapi menunjukkan sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi di hari ke-7. Karena Nabi SAW katakan, yudbah anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlak. Disembeli untuknya di hari ke-7-nya. Nabi memang sembuh. Hari ke-7, Nabi juga contohkan di hari ke-7. Disembeli untuknya hari ke-7, diberi nama, dicukur di hari ke-7. Semuanya terkait dengan hari ke-7. Oleh karena itu mayoritas berpendapat tidak sunnah selain hari ke-7. Maka jawaban tadi, apa pertanyaan kita? Apakah dia harus akikah? Apa jawabannya? Kalau saya jangan lagi kita. Apa dalilnya tadi? Apakah Nabi dan para sahabat ada akikah hari ke-7? Hari selain ke-7? Kan tidak. Maka tidak sunnah. Sunnah ditinggalkan. Nah, berarti tidak perlu cukur, tidak perlu beri nama ulang lagi. Karena sudah ada nama KTP-nya. Kasihan sekali. Iya, harus perlu sidang pengadilan itu Pak untuk ganti nama. Ini kan susah. Tidak ada sunnahnya. Itu pendapat yang kuat. Pendapat mayoritas ulama rahmahullah. Ada lagi? Terakhir. Kalau ada yang bertanya, terakhir. Kalau tidak ada, kita tutup. Tidak ada? Masih ada Bilal? Oh iya, baik. Umar pernah memenggal kepala orang itu gara-gara hanya tidak taat kepada aturan Rasulullah tentang keadilan waktu itu. Jadi posisinya waktu itu Umar bukan sebagai khalifah karena Rasulullah masih hidup, Abu Bakar masih hidup. Hanya karena dua orang ini meminta keadilan kepada Rasulullah, lalu dia menolak, yang si B menolak, dia ke Abu Bakar. Kata Abu Bakar, aku pendapat
tidak puas, maka dia ke Umar. Lalu ketika tiba sama Umar, Umar mengatakan si A sedangkan pulang, si B dia pegang. Nah sekarang terhadap masalah dengan orang yang mengatakan bahwa tidak ada ayat dalam Al-Quran mengatakan Allah ada, apa bisa kita penggal juga? Masya Allah. Iya. Baik Pak. Itu terkait dengan pertanyaan kita tadi. Kalau memang benar, kenapa Umar penggal Pak? Pertama, karena dia sudah murtad. Kalau orang tidak terima lagi apa yang dikatakan oleh Rasul, murtad, maka kafir. Maka kafir. Nah, Rasulullah tidak menghukuminya karena memang benar. Karena memang Nabi SAW katakan, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya bunuh. Tapi apakah boleh tadi yang kita katakan kita penggal juga pergi ke sana? Nah, kita masyarakat bernegara. Kalau pemerintah tak suruh, selesaikan malam ini juga. Nah, ini pemerintah, Pak. Haknya itu haknya pemerintah, bukan orang per orang. Karena kalau setiap orang diberikan hak begitu, kacau negara. Haknya pemerintah Pak untuk itu. Pemerintahlah yang berhak untuk melakukan itu. Seperti itu Pak, bukan kita. Kalau mereka tidak lakukan itu pemerintah, bukan kita. Alhamdulillah. Seperti itu Pak. Kita sudah tidak penasaran lagi? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Ya. Apa yang kita ambil di malam hari ini, semua yang benarnya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dan kelirunya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.